Penyidik Satreskrim Polresta Kupang Kota mendalami kasus penganiayaan berujung pembakaran terhadap korban Bati Embana 44 tahun oleh pelaku Gabriel Sengkoen 34 tahun. Kita dalami unsur-unsur adanya perencanaan karena melihat hasil olah TKP kita, posisi barang bukti memang sudah ada di tempat dan diperkuat dengan keterangan beberapa saksi termasuk anak dari kedua pasangan ini. Prinsipnya, akan didalami kembali. Apabila ada unsur kesengajaan atau perencanaan, akan ditambah pasal lagi untuk tersangka. Motif tersangka membakar pasangan hidupnya itu terkait utang piutang dan adanya rasa ketersinggungan dari tersangka atas perbuatan korban. Korban meminjam uang tanpa sepengetahuan tersangka, sehingga sebagai pasangan hidup, tersangka merasa tidak dihargai. Selain itu, ada rasa cemburu tersangka terhadap korban, serta perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah mereka. Kemudian saya juga kami dari pihak kepolisian memberikan pendampingan dibantu dari pekerja sosial dari dinas sosial untuk trauma healing kepada anak daripada kedua pasangan tersebut. Saya kira itu. Selain tersangka yang sudah diamankan, kata Kombes Pol Aldinan, barang bukti yang telah disita adalah pakaian korban, korek api, jerigen minyak tanah, dan kain gorden. Perbuatan tersangka dikenakan pasal 187 ayat 2 dan 3, serta pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas 10 tahun. Sementara itu, Akademisi Ilmu Hukum Pidana Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Mikael VK, mengaku mendukung sepenuhnya langkah penyidik untuk menuntaskan kasus ini. Namun, ada beberapa poin yang perlu dianalisis untuk mendalami kemungkinan penerapan pasal 340 KUHP. Untuk menilai apakah tindakan pelaku mengandung unsur pembunuhan berencana, pasal 340 KUHP, atau hanya sebatas penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, pasal 354 ayat 2 KUHP. Beberapa hal harus dianalisis. Pertama, unsur-unsur pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, memuat unsur perbuatan yang disengaja menghilangkan nyawa orang lain. Selain itu, terdapat unsur perencanaan sebelumnya. Berdasarkan fakta, kata Mikael VK, perbuatan pelaku menunjukkan tindakan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa. Faktanya, pelaku memukul korban berulang kali di beberapa lokasi. Hal ini menunjukkan tindakan yang disengaja untuk melukai korban. Puncaknya, pelaku menyiram korban dengan minyak tanah dan membakarnya. Terkait elemen waktu, kata Mikael, dalam pasal 340 KUHP, perencanaan tidak memerlukan rentang waktu yang panjang. Yang terpenting adalah adanya jeda waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir dan memutuskan tindakan dengan tenang. Fakta bahwa pelaku menyiram korban dengan minyak tanah sebelum membakarnya dapat menunjukkan tindakan yang tidak spontan, melainkan sudah dipertimbangkan. Kemudian, perilaku pasca kejadian saat korban bergelut dengan api dapat diinterpretasikan sebagai tindakan mengabaikan kemungkinan korban selamat, yang mendukung hipotesis bahwa pelaku berniat memastikan korban meninggal. Pasal 354 ayat 2 KUHP mengatur penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Unsur-unsurnya adalah perbuatan penganiayaan berat yang disengaja, yang mengakibatkan kematian, tetapi tanpa niat untuk membunuh. Jika tindakan membakar korban dilakukan secara spontan tanpa persiapan atau niat awal untuk menghilangkan nyawa, kasus ini dapat masuk dalam pasal 354 ayat 2. Namun, berdasarkan rangkaian peristiwa, khususnya tindakan menyiram minyak tanah dan mengunci korban di dalam rumah, sulit untuk menyimpulkan bahwa tidak ada niat untuk membunuh. Berdasarkan rangkaian kejadian, terdapat indikasi kuat bahwa pelaku telah melakukan tindakan dengan rencana untuk menghilangkan nyawa korban. Unsur Voorbedachtstrade terlihat dari penyediaan minyak tanah dan tindakan menyiram korban. Menyulut api yang berpotensi besar menyebabkan kematian, serta tindakan pasif setelah korban terbakar.
whatever